bersyukur, amin. Karena kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai kita sampai hari ini oleh kasih karunia Tuhan yang berlimpah dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Mari kita persiapkan hati kita, kita mau tinggikan, kita mau bersyukur bersama-sama. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Ku baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia
sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Kau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami hari lepas hari. Hingga kami boleh ada dan pagi hari ini sebagaimana kami ada. Karenanya pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin bersorak bagi kebesaran nama-Mu. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ada di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan siap bersuara memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Karena Tuhan yang ada di dalam kita. Haleluya. Satu kali lagi bersama-sama. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dapat menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalammu. Katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan,
kau. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Haleluya. Dia besar di dalam kita, amin. Karena dia Tuhan yang dahsyat. Mari berikan senyum kanan kiri. Katakan ayo semangat memuji Tuhan. Karena kita adalah umat yang lebih dari pemenang, amin. Yo, haleluya. Katakan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Haleluya. Katakan sekali lagi bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku bangkitlah dan berkatakan berkat Atas hidup yang diberikan oleh atas Tuhan. hidup yang Terima kasih Yesus. dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata,
Sama-sama katakan. Dan kemenangan menjadi bagian setiap kita anak-anaknya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami boleh berada di penghujung tahun 2023 karena ada penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melewati setiap musim demi musim, kami menang karena kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak.
kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Tuhan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu. Tuhan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu. Aku menang bersamamu. Aku menang. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Kami menyadari keberadaan kami menyadari keterbatasan kami. Ketika kami mengandalkan hanya kekuatan kami gak mampu. Tapi ketika kami bergantung kepadamu, maka kami akan menang. Bapak terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami menggantungkan seluruh keberadaan kami. Kami bersyukur sepanjang 2023 hingga bulan Desember ini Tuhan. Engkau menyertai kami. Dan kami percaya kalau sebentar kami akan berganti tahun masuk 2024. Hal yang sama. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan ketika kami menggantungkan pengharapan kami kepadamu, maka penyertaan-Mu akan menjadi sesuatu yang nyata. Tuhan membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Bapak terima kasih. Kami rindu pagi ini, siang ini Tuhan. Kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan. Berbicaralah buat kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh arahan-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah Tuhan. Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus buat kami mengerti apa yang kami dengar pada siang hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wow, luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang antusias tuh dengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan buat kita. Saya Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini pesannya adalah ini. Jangan biarkan musuh menginjak-injak. Katakan sama-sama, jangan biarkan musuh menginjak-injak. Menginjak-injak siapa? Jangan sampai musuh injak-injak kita. Jangan sampai musuh bikin acara di depan kita. Jangan sampai musuh obrak-abrik dan ada di depan mata kita dan kita tidak melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, sebenarnya pesan ini adalah merupakan sebuah peringatan buat kita bahwa ada musuh yang mencoba atau yang jangan sampai musuh itu udah bercokol dan kita biarkan. Oleh sebab itu mari, saya mau ajak kita baca satu ayat firman Tuhan ini. Dari satu ayat yang mungkin udah gak asing buat kita. 2 Tawarik 20 ayat 12. Sudah terpampang di depan, saya ajak kita Bapak Ibu Saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kira-kira ingat siapa yang berkata ini? Siapa yang berdoa seperti ini? Seorang raja, namanya Raja Yosafat. Ya. Sedikit latar belakang, inilah seruan doa yang dinaikkan oleh Raja Yosafat, Raja Yehuda, kepada Tuhan. Ketika dia mendengar bahwa ada bangsa Amon, bangsa Moab, dan orang-orang Meunim, mereka bersekutu membentuk sebuah laskar yang besar. Kemudian hendak menyerang kerajaan Yehuda di mana Yosafat adalah rajanya. Mereka bergabung, mereka bersekutu, ya. Dan dikatakan posisi musuh sudah begitu dekat. Ya, nanti di bagian dalam saya jelaskan begitu dekat, bahkan sudah masuk wilayah Yehuda. Ya.
Ada rasa khawatir timbul di dalam hati Raja Yosafat karena dia menyadari bahwa gabungan kekuatan musuh ini lebih besar daripada kekuatan pasukan kerajaannya. Sehingga dia berkata, di situ dikatakan, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yosafat mengakui bahwa ada laskar yang besar dan dia tidak punya kekuatan untuk itu. Oleh sebab itu dia berseru sama Tuhan. Ya. Yosafat menyadari bahwa kekuatan musuh itu nggak main-main. Nah Bapak Ibu Saudara, sedikit latar belakang bahwa sebetulnya kerajaan Yehuda adalah kerajaan besar. Jadi Israel pada masa itu Israel itu terbelah dua. Israel utara disebut dengan Israel dan Israel selatan yang disebut dengan Yehuda. Nah, Yosafat adalah raja Yehuda, ya, raja Israel yang utara ada lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, angkatan perang daripada kerajaan Yehuda itu sebetulnya sudah kuat. Bahkan semakin hari dikatakan bahwa kekuatan angkatan bersenjatanya kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat ini semakin hari semakin kuat. Jadi kalau musuh mau menyerang Yehuda, mereka kan pikir dua kali. Mereka gak akan main-main dengan kekuatan pasukan bersenjatanya Yehuda. Oleh sebab itu ketika mereka hendak menyerang Yehuda, mereka bergabung. Bangsa Amon, bangsa Moab sama pasukan orang Meuni mereka bergabung sehingga membentuk sebuah armada yang besar. Oleh itulah sebabnya mereka baru berani menyerang Yehuda. Ya. Dan rasa takut timbul di hati Yosafat karena dia menyadari, wow, ini sebuah kekuatan yang besar. Oleh sebab itu dia berseru kepada Tuhan. Nah, yang luar biasa, waktu Yosafat bersama bangsa Yehuda, bersama istri, anak-anak, semua orang Yehuda berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab seruan doa mereka. Tuhan bergerak di tengah-tengah umatnya. Maka Tuhan menyampaikan perkataannya kepada salah satu orang Lewi. Salah satu daripada Bani Yosafat. Di situ Tuhan katakan bahwa naikkan puji-pujian. Jadi Tuhan memberikan strategi kepada Yosafat ini agar yang datang menghampiri pasukan musuh itu bukan bukan pasukan pembawa senjata, bukan pasukan berkuda, bukan orang-orang yang memegang tombak, tetapi di depan adalah orang-orang yang menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan ketika itu dilakukan, apa yang terjadi? Tuhan melakukan penghadangan kepada musuh, dan musuh dibuat kacau dan saling bertempur seorang lawan yang lain. Akhirnya musuh kalah sendiri, dan di situ Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosafat. Wow, ini sesuatu yang luar biasa ya. Artinya musuh berhasil dikalahkan ketika Yosafat bergantung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sekelumit tentang apa yang terjadi. Ada sekelompok bangsa-bangsa bersatu hati menyerang Yosua. Nah, peristiwa serupa itu bisa terjadi pada kehidupan kita sebagai orang percaya di masa sekarang, bahwa musuhnya tetap masih ada. Ya, musuhnya mungkin udah gak berbentuk bangsa-bangsa bergabung melawan kita, tetapi ini berbicara soal kerajaan kegelapan. Mereka bisa bergabung bersatu hati, ya. Mereka bisa merencanakan sesuatu yang jahat terhadap hidup orang-orang percaya. Nah, artinya apabila musuh, dan kita tahu kalau musuh bergerak dan mau mencoba masuk dalam kehidupan orang percaya, tentunya gak akan membawa keuntungan. Mereka membawa sesuatu yang merugikan, sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang mengacaukan, sesuatu yang menyesatkan. Pokoknya segala yang buruk. Ya, kalau musuh mencoba memasuki kehidupan orang percaya, mereka akan mengobrak-abrik, melakukan sesuatu yang buruk tentunya. Nah, jangan kita baru menyadari setelah musuh sudah masuk wilayah di mana kita tinggal atau berada. Artinya kan kecolongan. Saya tadi pagi sempat dalam ibadah pertama sempat cerita bahwa dulu waktu saya SMA, kan saya tinggal di dalam sebuah rumah. Rumahnya nggak bersama orang tua, saya tinggal sendirian. Tapi rumahnya belakang-belakangan nyambung gitu. Tetapi saya menempati rumah bagian belakang, tetapi keluar masuk tetap dari rumah orang tua sana, sehingga rumah yang saya tinggali itu seolah-olah rumah sepi, rumah kosong, gak ada yang tinggali. Nah, suatu pagi ketika saya bangun, saya mendengar, saya bangun karena saya mendengar suara, ternyata ada orang masuk. Jadi batas antara dia dengan saya hanya dibatasi pintu. Saya dengar, wah ada orang di sini.
Nah, apa yang saya lakukan? Ya saya mencoba menghubungi orang tua saya. Dan kemudian ya orang tua saya berpesan, udah nggak usah dihadapi, ya takut juga, nggak usah dihadapi, tetapi ya usir aja dengan membuat bunyi-bunyian gitu ya, sehingga dia sadar bahwa ada orang di dalamnya dan mereka pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan adalah bukan soal pencuri masuk rumahnya, tetapi jangan sampai keadaan kita hari ini sebagai orang percaya, jangan sampai ada musuh kok bisa masuk gitu dalam kehidupan orang percaya. Jangan sampai kita kecolongan. Ya, atau gini, yang lebih parah lagi, jangan sampai ketika musuh masuk dan beroperasi, orang percaya masih belum menyadari bahwa ada musuh lagi obrak-abrik kehidupannya. Nah, ini yang parah. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu ini jadi pesan Tuhan buat kita semua. Pesan Tuhannya adalah gini, Tuhan sedang memperingatkan kita agar jangan menjadi orang percaya yang tidak melakukan apa-apa pada saat si musuh mencoba untuk masuk ke dalam sektor-sektor hidup kita. Atau gini, bahkan jangan sampai orang percaya, kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita nggak menyadari ketika musuh sudah ada di dalam dan obrak-abrik sektor-sektor kehidupan kita. Artinya gini, kehidupan kita kan bukan cuma satu macam aja, ada berbagai sektor kan. Ada sektor keluarga, rumah tangga, sektor pekerjaan, sektor usaha, sektor pelayanan, ada sektor kesehatan, ada banyak departemennya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ada si musuh bisa masuk dan obrak-abrik salah satu sektor, bahkan jangan sampai semua sektor dia bisa masuki. Nah, ini yang Tuhan kasih tahu sama kita bahwa ada musuh yang mencoba masuk, atau jangan sampai kita tidak menyadari padahal musuh udah ada di dalam. Ya. Jadi Tuhan sedang memperingatkan kita, jangan sampai kita nggak tahu gitu. Seperti penjahat tadi yang sedang masuk ke dalam rumah kita dan dia obrak-abrik rumah kita, dia ambil barang keluar masuk di depan mata kita dan kita nggak menyadari. Karena memang musuh yang kita hadapi memang musuh yang gak kelihatan mata. Tetapi jangan kita sebagai orang percaya juga sama sekali gak tahu apa-apa ketika musuh lagi beroperasi. Satu hal yang perlu kita sadari, musuh tidak pernah menyayangkan kita loh. Kita sebagai manusia ada tega-teganya, udahlah janganlah kasihan gitu ya. Nah, musuh itu gak ada tega-teganya sama kita. Firman Tuhan katakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau dia bisa curi, dia curi segala macam. Kalau dia bisa bunuh, dia bunuh segala macam kehidupan kita. Kalau dia binasakan semuanya. Dia gak pernah menyayangkan kita. Nah, pesan ini Tuhan berikan untuk menekankan bahwa jangan sampai musuh masuk dan injak-injak hidup kita. Dan kita orang percaya diam aja, bahkan jangan sampai orang percaya gak menyadari. Ya. Tuhan ingin kita bertindak sebagai Raja Yosafat yang mengantisipasi, yang mengandalkan Tuhan, yang berseru kepada Tuhan. Sehingga musuh diobrak-abrik, dibuat lari kocar-kacir. Ya. Dibutuhkan kejelian memang dari pihak kita sebagai orang percaya. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Dibutuhkan apa? Kejelian. Oleh sebab itu beberapa hal yang perlu kita miliki dan pahami berkaitan dengan pesan Tuhan tentang adanya musuh yang mencoba menerobos masuk ke dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah gini, miliki ketajaman sehingga dapat mengantisipasi siapa dan apa yang akan dilakukan si musuh. Jadi Tuhan mau yuk bangun ketajaman. Artinya gini, semakin kita bangun hubungan sama Tuhan, semakin kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, harusnya ada ketajaman yang terbangun hari lepas hari, seharusnya. Oke, saya ajak kita buka 2 Tawarik 20 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ada orang datang. Nah, orang ini adalah pengintainya Yosafat. Ya, orang yang melaporkan kepada Yosafat, karena gak sembarangan orang datang sama raja. Tuanku, ada sesuatu. Jadi ini orang boleh dibilang pengintai, ya, pengintai yang mungkin ditempatkan oleh Yosafat di titik-titik tertentu. Kalau sekarang mah mungkin dia BIN-nya, badan intelligence-nya, ya. Nah, orang ini di masa itu, ya, ribuan tahun yang lalu, di mana teknologi sangat sederhana, tapi orang ini dapat mendeteksi dengan begitu baik. Dia bisa melaporkan kepada Raja Yosafat seberapa besar kekuatan musuh. Dia bilang, suatu laskar yang besar datang. Artinya pengintai ini bisa kasih informasi bahwa ada laskar yang besar datang. Dan dia bisa kasih informasi datang dari arah mana.
datang dari seberang laut asin. Laut asin itu laut mati. Ya. Dari Edom menyerang Tuanku. Dan orang ini memberikan laporan bahwa rombongan musuh itu sudah ada di titik mana. Dia berkata, sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Nah, artinya gini, Haseson Tamar atau En-Gedi adalah wilayah Yehuda. Artinya musuh udah masuk wilayah Yehuda. Kalau kita tahu En-Gedi adalah peristiwa di mana Daud pernah dikejar-kejar sama Saul. Bayangin dari Yerusalem dikejar-kejar sampai akhirnya tibalah Daud di En-Gedi, masuk ke dalam gua. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ingat peristiwa Daud bersembunyi di gua. Jadi bisa dibayangkan lari berapa jauh itu Daud dikejar-kejar Saul. Dan waktu Daud bersembunyi di dalam gua, Saul pun ikut, yang sedang mengejar, ikut masuk ke dalam gua itu, tapi dia nggak tahu kalau Daud ada di sana. Apa yang dilakukan Saul? Dia buang hajat di dalam gua itu. Gitu maksudnya. Dia buang hajat di situ. Kemudian Daud yang bersembunyi, dia ambil pisau dan dia potong jubahnya Daud. Kok terbalik? Daud memotong jubahnya Saul. Nah, peristiwa itu terjadi di En-Gedi, dekat Laut Mati. Artinya ada di wilayah Yehuda. Di sini dikatakan bahwa betapa rombongan musuh itu sudah mulai masuk wilayah Yehuda. Nah, jadi berdasarkan info yang didapat dari seorang pengintai yang dimiliki oleh Raja Yosafat, di mana jauh sebelum musuh bisa lebih dekat lagi, gerak-gerik mereka sudah tercium. Itulah sebabnya Raja Yosafat sudah dapat segera mengantisipasinya dengan, yuk kumpulkan rakyat Yehuda dan kita berseru sama Tuhan. Karena dia menyadari ini kekuatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan adalah gini. Gambaran peristiwa datangnya laporan dari seorang pengintai yang bisa memberikan sebuah laporan yang cukup detail ini seharusnya juga dimiliki oleh orang-orang percaya. Katakan amin. Jadi harusnya orang percaya sudah bisa mendeteksi bahwa lewat apa yang dia amati, wow, ini rasanya sesuatu hal yang ditunggangi si musuh atau gerak-gerik musuh yang akan mencoba mengganggu atau yang mencoba mengobrak-abrik kehidupannya. Nah, itu mesti sudah dideteksi. Jangan kita menjadi orang yang nggak apa-apa kali, ini mah godaan gini mah nggak apa-apa kali gitu ya. Goda lagi gitu ya. Lama-lama kan terjerumus. Nah, berapa banyak orang? Di Amsal dikatakan apabila ada roh penggoda datang, kita harus bisa melepaskan seperti burung melepaskan dirinya dari jerat. Nah, tapi jangan sampai kita tertangkap dulu kemudian melepaskan diri, tetapi kita harus bisa mendeteksi, wow, ini rasanya gerak-gerik ini adalah mencoba menjerat. Itulah sebabnya kita dibutuhkan kejelian, dibutuhkan ketajaman, ya, yang dimiliki oleh orang-orang percaya, oleh saya Bapak Ibu dan Saudara. Saya tadi pagi sempat menceritakan bahwa betapa tajamnya seorang penjaga menara, ya, seorang menara penjaga adalah seorang yang bisa mengamat-amati. Jadi kisahnya gini, mungkin kita pernah mendengar di Alkitab yang namanya Ahimas. Ahimas itu anaknya Zadok, seorang imam, anak Imam Zadok. Setelah peristiwa Absalom mencoba mengkudeta ayahnya sendiri, Raja Daud, kemudian akhirnya keadaan berbalik. Absalom ada di posisi yang kalah. Singkat cerita, waktu dia naik keledai, kepalanya nyangkut di dahan pohon, sehingga keledainya lari, dianya tergantung di pohon. Nah, kesempatan itulah digunakan sama Yoab, panglimanya Daud, dan tombak itu Absalom. Dan matilah Absalom itu. Padahal Daud udah pesan, tolong jaga anakku jangan sampai dia mati gitu. Tetapi keadaan yang memang sulit untuk digambarkan, inilah kesempatan untuk dia menghentikan, karena Absalom sangat serius ingin menghancurkan ayahnya dan kerajaannya. Nah, berita matinya Absalom ini kan perlu dilaporkan kepada Daud yang lagi nunggu di sebuah tempat, di sebuah benteng. Yoab menyuruh seorang Ethiopia untuk berlari memberikan laporan. Ya, orang Ethiopia adalah seorang kurir yang memberikan pesan bahwa Absalom udah mati. Ya. Kemudian Ahimas di situ berkata, Tuanku Yoab, biarkan aku juga ikut berlari untuk memberikan
kabar kepada tuanku Daud. Akhirnya ya udah, Yoab bilang ya udah silakan. Akhirnya 2 orang yang berlari. Nah, di tempat di mana Daud berada kan ada pengintai. Pengintai melihat laporan, tuanku ada orang yang berlari. Dari cara berlarinya, orang ini membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau tekankan adalah ketajaman pengintai itu. Lihat orang berlari dari jauh dan dia melihat orang ini membawa kabar baik. Dan lalu dia melaporkan lagi kepada Daud, ada 1 orang lagi yang berlari. Dari cara berlarinya, orang ini pastinya Ahimaaz. Wow, ini luar biasa sekali. Dari cara berlarinya, orang ini dapat mengenali siapa yang berlari dari jauh itu. Itu pasti Ahimaaz dari cara berlarinya. Dan kemudian betul lah, itu Ahimaaz. Nah, yang saya mau sampaikan adalah gini. Perlunya ketajaman buat setiap kita anak-anak Tuhan yang bisa melihat jauh ke depan. Jadi gini, jangan menjadi orang-orang percaya yang ya gampang dikerjain, gampang jatuh, gampang terjerumus gitu ya. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama belajar ya bahwa kita harus menjadi orang-orang yang memiliki kejelian. Inilah gambaran pentingnya kita sebagai orang percaya memiliki ketajaman sehingga kita dapat mengidentifikasi apa yang akan terjadi dan siapa yang dari gelap, siapa yang bukan dari kegelapan. Jangan sampai kita menjadi orang yang misidentify, yang salah mengidentifikasi. Karena iblis sangat suka melihat orang percaya yang salah mengidentifikasi. Oke, salah mengidentifikasi dalam hal apa aja? Minimal ada 3-nya di poin 1 ini ya. Yang pertama adalah gini, iblis senang sekali melihat orang percaya tidak memperhatikan dia, si iblis ini sebagai musuh. Tetapi malah melihat sesama orang percaya sebagai musuhnya. Ini kan iblis suka kan? Nah gitu dong kata iblis. Kita mah temen. Tuh sesama kalian, itu musuh-musuh kalian. Nah jangan kita menjadi orang-orang yang salah mengidentifikasi. Karena firman Tuhan jelas dikatakan peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Jadi perjuangan kita, peperangan kita lawan pekerjaan iblis dan seluruh strukturnya. Bukan darah dan daging, artinya bukan manusia yang kita musuhi dan kita perangi. Nah bukankah kita suka mendengar ada orang percaya yang suka ada musuh dan dia menjelek-jelekan musuh dan dia benci banget dan dia kepahitan sama sesama manusia. Nah ini kan salah mengidentifikasi. Firman Tuhan bilang itu bukan musuh. Di dalam pelajaran dasar-dasar peperangan rohani, Bapak Ibu Saudara yang pernah ikut ambil seluruh rangkaian pelajaran dasar tentu pernah tahu. Tapi bagi yang belum ambil suatu kesempatan ya, di setiap hari Sabtu pagi pukul 10 ada pelajaran dasar-dasar kekristenan dan salah satunya adalah dasar-dasar peperangan rohani. Di situ dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kunci untuk menang di dalam peperangan harus kuat di dalam Tuhan. Dan untuk kuat di dalam Tuhan kita harus mampu menghadapi minimal 6 jenis manusia yang selalu ada di sekeliling kita. Sambil ingat ya, saudara masih ingat gak? Tipe jenis orang yang pertama adalah orang banyak secara umum dari berbagai suku, bangsa, dan etnis. Dan berbagai golongan. Itu kan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang saya mau sampaikan, itu bukan musuh kita. Jangan karena berbeda warna kulit kemudian jadi musuh. Jangan karena berbeda kepercayaan kemudian itu jadi musuh. Enggak. Kita enggak diajarkan gitu di dalam pengiringan kita sama Yesus. Alkitab enggak ajar kita gitu. Kasihilah musuhmu malah. Ya. Nah terus siapa lagi? Kelompok orang yang kedua adalah orang percaya dari berbagai denominasi. Itu bukan musuh kita, itu saudara kita. Kemudian kita harus lurus juga menghadapi sesama saudara seiman dalam sebuah jemaat yang sama. Jangan karena beda pertumbuhan maka kita musuhi dia. Kemudian yang sering kali salah identifikasi adalah suami kita bukan musuh kita, katakan amin. Istri kita bukan musuh kita, katakan amin. Mertua kita bukan musuh kita, katakan amin. Kok aminnya pada kecil semua. Musuh kita bukan menantu kita, musuh kita bukan orang tua kita, musuh kita bukan anak kita. Yang ngerti katakan amin. Kemudian ada kelompok yang keenam, hubungan Tuhan hamba. Tuhan kita bukan musuh kita, hamba kita bukan musuh kita. Itu bukan darah dan daging, itu bukan peperangan kita. Tapi pemerintah, penguasa, penghulu di dalam struktur di dalam kerajaan iblis. Itulah musuh kita, itulah yang harus kita perangi. Jangan salah mengidentifikasi. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah, masih di poin yang pertama, jangan salah identifikasi ketika orang percaya membiarkan segala pelanggaran terjadi atau ketika mengabaikan apa yang firman Tuhan katakan. Ketika orang percaya mengabaikan kebenaran firman Tuhan, artinya dia sedang membuka pintu lebar-lebar untuk membiarkan musuh masuk. Hidup dengan mengabaikan fungsi yang seharusnya kita lakukan di masing-masing posisi yang Tuhan tetapkan adalah bukti bahwa sebetulnya kita sedang membiarkan pelanggaran dan kekacauan terjadi. Tadi saya sempat menyinggung bahwa hidup kita ada berbagai sektor kan. Nah di setiap sektor, ingat ada struktur kerajaan surga yang sudah Tuhan tetapkan. Di rumah tangga ada struktur kerajaan surga yang Tuhan sudah tetapkan. Di mana yang nomor satu dalam struktur kerajaan surga buat keluarga adalah Yesus Kristus. Yang kedua adalah suami, kemudian istri, kemudian anak. Ini baru bicara keluarga dan kita sadari bahwa kita punya posisi di wilayah keluarga. Lakukan dengan penuh tanggung jawab dan berfungsilah di situ. Di tempat pekerjaan ada lagi, di gereja tadi pagi ada pentabisan para pengerja, di gereja kita punya posisi. Waktu kita berfungsi sesuai dengan posisi yang Tuhan percayakan, maka kedahsyatan yang terjadi. Tapi ketika seseorang ketika seseorang percaya mengabaikan fungsinya, maka yang terjadi kekacauan terjadi dan iblis suka sekali untuk itu. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah dengar peperangan yang dilakukan bangsa Israel ketika belum lama keluar dari tanah perjanjian keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Kan belum lama keluar, mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Rafidim. Rafidim artinya resting place. Nah di tempat ini bangsa Israel beristirahat kemudian dihadang oleh bangsa Amalek. Amalek ini adalah musuh bebuyutannya daripada bangsa Israel. Entah kenapa dia benci sekali sama bangsa Israel. Dan dihadanglah bangsa Israel di sana. Dan apa yang dilakukan? Nah, kemudian terjadilah peperangan antara Israel melawan Amalek. Dan kita tahu akhir dari peperangan itu dimenangkan oleh pihak Israel. Nah, kunci kemenangan dari pihak Israel bukan semata-mata ada Musa yang naik ke bukit berdoa mengangkat tangannya. Betul, Musa seorang yang berdoa. Kemenangan Israel jauh bukan karena ada Joshua yang jago berperang. Betul Joshua jago berperang. Dia orang yang terlatih. Tapi ternyata kalau saya mau simpulkan kemenangan bangsa Israel atas Amalek di Rafidim itu karena masing-masing pihak mengerti di posisi mana dia berada dan berfungsi di situ. Misalnya gini, Musa ketika mendengar ada orang Amalek menghadang, maka dia memanggil Joshua, Joshua engkau pilihlah orang-orang bagi kita. Dan Joshua dalam penundukannya kepada Musa, dia pilih orang-orang sesuai dengan kriteria yang Musa kehendaki. Dan orang-orang hasil pilihannya itu, dia bilang mari kita berperang melawan Amalek. Dan orang-orang pilihan Joshua berperang di bawah otoritas Joshua. Kemudian Joshua berperang melawan orang Amalek. Dan apa yang dilakukan Musa? Musa naik ke bukit dan mengangkat tangannya. Firman Tuhan bilang waktu Musa angkat tangan, kuatlah Israel. Waktu Musa yang namanya kakek-kakek 80 lebih juga capek tangannya. Waktu Musa menurunkan tangan, kuatlah Amalek. Dan kemudian ada Harun dan Hur menopang sebelah tangan kiri Musa, sebelah tangan kanan Musa. Sehingga Musa dapat terus mengangkat tangan. Artinya kemenangan bangsa Israel adalah kerjasama masing-masing pihak yang ada di dalam bangsa Israel ini sesuai fungsinya dan posisinya masing-masing dan mereka berfungsi di situ. Itulah kunci kemenangan. Bagaimana dengan rumah tangga kita? Kalau rumah tangga kita mau menang, masing-masing pihak di posisinya masing-masing itu harus berfungsi. Yang setuju katakan amin. Demikian pula dimanapun kita, di sektor manapun kita, kalau kita ngerti posisi kita dan berfungsi di situ dengan baik, maka sesuatu yang dahsyat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang menjadi kekalahan adalah waktu orang gak ngerti, mengabaikan fungsinya di posisi yang Tuhan telah tetapkan. Dan yang ketiga, ketika orang percaya hidup membiarkan sifat-sifat iblis menguasai dirinya. Kita tahu kan, iblis iri hati. Jangan sampai orang percaya juga penuh dengan iri hati. Tuhan gak adil, kenapa dia enak-enak, aku susah-susah.
kesombongan, pemberontakan, ya, tidak peduli akan prinsip penundukan yang benar, memecah belah. Ada dosa yang tersembunyi yang ditutup dalam-dalam untuk tidak mau diakui. Nah, hal itu adalah sama dengan membiarkan musuh lagi mengobok-obok kehidupan orang percaya. Musuh lagi dibiarkan mengobok-obok kehidupan rumah tangga orang percaya atau apapun di berbagai sektornya. Ya, itulah pentingnya Bapak Ibu Saudara, kita hidup dengan memiliki standar kebenaran firman Tuhan sehingga dapat dengan mudah membantu kita mengidentifikasi apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman dan terjadi di depan mata kita. Kuncinya adalah ini, tahu kebenaran. Karena gini, waktu orang percaya nggak tahu kebenaran, ketika ada seorang yang menggoda, ada orang yang melakukan ini, kita anggap itu lagi lucu gitu ya. Enggak, waktu kita punya ketajaman, waktu kita tahu kebenaran, waktu kita mudah mengidentifikasi akan adanya kuasa, kegelapan yang mencoba menyerang. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, kita harus bangun diri kita sedemikian rupa ya. Gagalnya orang percaya berdiri di atas kebenaran akan membuka banyak celah di mana si musuh dapat keluar masuk seenaknya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah gini. Hal yang perlu kita miliki dan pahami berkaitan dengan pesan Tuhan tentang adanya musuh yang mencoba menerobos masuk. Yang pertama, miliki ketajaman sehingga dapat mengantisipasi siapa dan apa yang akan dilakukan si musuh. Itu yang pertama. Yang kedua, milikilah mentalitas bahwa kita bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Kita harus punya mentalitas bahwa kita bisa kok. Gak ada yang gak bisa kalau bersama Tuhan. Ya. Itulah sebabnya, makanya tadi katakan kita harus bisa mengidentifikasi apabila kita hidup orang percaya. Udah gak peduli struktur, udah gak peduli dengan fungsi. Maka sebetulnya kita menjadi orang-orang yang mudah dikalahkan. Di mana si iblis, si musuh bisa masuk seenak dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita juga perlu ya. Ketika kita menyadari bahwa aduh aku kayak udah malas ibadah. Nah hati-hati, sebetulnya itu kan bukan Tuhan kan gak memberikan roh yang semacam itu kan. Si musuh mulai masuk menyelinap. Membuat orang jadi malas beribadah. Ya ini dan itu. Nah ini yang perlu kita pahami. Oke, 2 Tawarik 20 ayat 3. Di situ dikatakan, Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah apa yang dilakukan Yosafat? Waktu mendengar ada sejumlah musuh dengan kekuatan yang besar, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bukannya Yosafat tipe yang kalau ada masalah baru cari Tuhan, tapi memang dikatakan di Alkitab bahwa Yosafat adalah raja yang benar. Raja yang punya hubungan sama Tuhan. Dan waktu dia dengar ada serangan orang dari gabungan musuh, gabungan bangsa-bangsa ini, maka dia apa yang dia lakukan? Dia menyadari kekuatan yang gak seberapa, maka dia berseru mencari kekuatan dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, melihat keadaan musuh yang begitu besar jumlahnya dan mulai memasuki tanah Yehuda, Yosafat menjadi takut dan itu wajar. Artinya kaget, wah ada musuh dengan jumlah yang begitu besar. Yang gak wajar adalah ketika tahu ada musuh lagi mengobok-obok dan gak peduli, itu yang gak wajar. Bayangkan gak sedikit orang-orang percaya ketika di dalam pelayanan hidup di dalam pelanggaran bertahun-tahun dan gak merasa salah gitu. Wow, saya pikir, wow, dia seorang yang di situ dikatakan seorang yang memiliki mentalitas yang bukan mentalitas pemenang. Padahal kalau dia melibatkan Tuhan, dia bisa menang atas itu. Ya. Yang tidak wajar adalah ketika Yosafat mendengar kekuatan musuh yang begitu besar dan mulai memasuki tanah Yehuda dan mulai pasrah. Udahlah, apa ajalah. Yang terjadilah, oh enggak, itu enggak wajar. Yosafat datang sama Tuhan dan dia minta petunjuk Tuhan dan Tuhan kasih petunjuknya. Dan Yosafat lakukan. Seberapa banyak orang percaya merasa enggak mampu mengambil tindakan untuk mengusir musuh yang sudah kadung masuk dan melakukan banyak kerusakan. Ternyata masih suka ada dijumpai orang-orang percaya yang ternyata musuh udah obrak-abrik hidupnya dan merasa enggak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Lalu diam aja. Dan dia merasa masalah dihadapi terlalu besar, Pak. Jadi saya biarkan begitu aja lah. Mengalir aja. Oh enggak. Kalau kita punya mentalitas seorang pemenang, maka kita enggak akan membiarkan musuh bisa masuk seenaknya dan mengobok-obok hidup kita. Ya, nggak jarang ditemui orang percaya yang hidup hari lepas hari dalam keadaan di mana si musuh leluasa melakukan aksinya tanpa mampu berbuat apa-apa.
hidup dalam keterikatan, melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk tanpa dapat melepaskan diri. Saya nggak tahu ya, belum disurvei nih, berapa banyak dari antara kita mungkin, jangan sampai masih terikat hal-hal yang kita udah tahu itu nggak boleh, itu buruk. Merusakkan bait Allah itu buruk, tapi aja Pak, tapi kan nggak bisa gitu. Dulu saya pernah terikat dengan rokok. Oh iya, Pak Isa ngerokok. Kapan saya lepas? Waktu saya belum ikut Yesus. Waktu saya naksir Ibu Ribka. Ketika saya tahu, aku gak senang orang yang ngerokok, saya stop hari itu. Dan berbagai hal-hal buruk yang saya sadari bahwa, oh ya, kalau orang yang kita, mumpung orangnya gak ada, orang yang kita naksirin aja, kalau kita tahu dia gak suka ini dan itu, oh udah stop aja gitu. Jadi kenapa kita mesti bersusah-susah berjuang? Nggak bisa, Pak. Bukan nggak bisa, nggak mau. Katakan nggak mau. Jangan ya, jangan bilang nggak mau. Oke, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak ya orang-orang yang masih hidup dalam keterikatan. Bukan semua hal-hal tadi aja ya. Rokok ini dan itu, minuman, judi dan lain-lain. Perzinahan. Nggak sedikit orang tua, anak muda terikat dengan kehidupan seksual pribadi. Ya, seks sebelum nikah, seks sendiri dan lain-lain. Dan merasa biasa-biasa aja dan bilang, habis gimana Pak? Nggak bisa. Gitu ya. Wow. Makanya kita punya mentalitas bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan mampukan kita kok. Ya. Mari kita belajar sama Raja Yosafat di mana dia nggak tinggal diam. Ia memutuskan untuk mencari Tuhan. Ya, pengertian cari Tuhan itu bukan sekedar datang dan doa. Pengertian mencari Tuhan itu bukan cuma sekedar datang dan ke gereja. Namun yang disebut mencari Tuhan memiliki makna gini, mencari kehendak Tuhan. Apa yang harus dilakukan ketika keadaan menjadi buruk? Datang mencari Tuhan kemudian mengambil langkah apa kata kebenaran yang aku harus lakukan di tengah keadaanku yang seperti ini. Apa firman Tuhan katakan? Sehingga waktu kita tahu, oh firman Tuhan mengatakan gini, maka kita gini, Tuhan mampukan aku untuk melakukan firman Tuhan ini. Sehingga kita terlepas dari segala belenggu, lepas segala ikatan. Ya apa kata firman Tuhan tentang apa yang harus aku ambil untuk pulih keadaanku. Seberapa banyak orang, Pak gak mampu, udah dicoba gak bisa gitu. Tahu gak itu salah? Tahu tapi gak bisa. Tapi waktu kita tahu kebenaran, ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan mampukan kita. Katakan amin. Ya. Tidak sedikit orang percaya membiarkan keadaannya terus berjalan buruk sambil tidak melakukan tindakan apa-apa sambil tetap ibadah. Saya jangan salah pahami bahwa ibadah nggak boleh, tetapi gini, bahwa saya ibadah adalah waktu kita dengar firman Tuhan, Tuhan aku mau lakukan ini. Ibadah adalah ketika aku datang dan aku minta kekuatan dari Tuhan, atau aku terhubung sama Tuhan, Tuhan alirkan kekuatan. Sehingga kita pulang keluar ibadah dalam keadaan yang berbeda. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi ternyata ibadah adalah mencari Tuhan adalah bukan cuma sekedar, udah Pak, udah doa tapi gak bisa gitu. Tapi waktu kita minta kekuatan dari Tuhan, waktu kita cari tahu kebenaran. Apa kata kebenaran untuk kasusku ini. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah dengar nama Rasul Paulus, ialah contoh orang yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, tapi yang namanya hadangan musuh bertubi-tubi. Yang namanya disiksa, dirajam, dilempar batu sampai dianggap sudah mati. Belum dipenjara, di ini dan itu, didera. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, dia gak larut dalam apa, betapa menderitanya hidup. Enggak, dia bangkit karena dia percaya ada Tuhan. Makanya dia berkatakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ who strengthens me. Dia tahu ada Kristus yang memberikan kekuatan buat dia. Makanya Rasul Paulus dianggap Rasul gak ada matinya. Ya. Udah jatuh bangkit, udah terpuruk, disiksa. Dia bangkit lagi melakukan tugas kerajaan sorga. Wow, dari sini saya melihat bahwa wow, ini luar biasa sekali ini orang. Ya. Jadi di tengah berbagai tekanan, ia selalu bisa bangkit mengatasinya karena ia tahu bahwa ia dapat menanggungnya. Tadi pagi saya sempat cerita bahwa ada seorang ahli kasih tahu bahwa ada satu ikan
Namanya ikannya, tadi pagi saya bilang apa ikan? Mariana. Nama ikannya Mariana, snail fish. Dia bisa hidup di kedalaman 5 mil di bawah laut. 5 mil ini bukan main-main. 1 mil aja 1,6 kilometer. Sedangkan orang nyelam aja, diving aja, paling belasan itu udah tekanan, udah begitu berat. Dan naiknya juga mesti pelan-pelan, karena tekanan begitu kuat. Nah dia 5 mil. Ikan manapun gak ada yang bisa hidup di dalam kedalaman 5 mil itu. Karena gini, tekanan di 5 mil itu 1000 kali lebih besar daripada tekanan ikan hidup pada umumnya. Itulah sebabnya makanya gini, untuk ikan jenis Mariana ini, Tuhan kasih tulang yang fleksibel karena tekanannya begitu keras. Ternyata setelah para ahli menyelidikinya, oh tulangnya sangat fleksibel sekali. Ya ikan juga sebenarnya kan fleksibel, tapi ikan ini mungkin ekstra fleksibel. Pencernaannya dibuat ekstra khusus. Cara dia menyerap makanannya, cara dia memproduksi proteinnya, semua dibuat secara khusus karena ikan ini didesain untuk hidup di bawah tekanan berat. Tekanan yang besar. Dan ternyata, apa yang saya mau sampaikan adalah ternyata kita manusia, anak-anak Tuhan, orang percaya, diciptakan Tuhan, dipilih untuk bisa hidup di tengah tekanan yang besar. Katakan amin. Artinya hidup di bawah tekanan yang besar pun dapat bangkit untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa bersama Tuhan. Rasul Paulus adalah contoh di bawah tekanan yang begitu besar. Ada satu quote mengatakan ketika kita dalam keadaan terlemah sekalipun, musuh tidak bisa dibiarkan untuk mengganggu, menyentuh kita. Itulah keberadaan kita sebagai orang percaya. Saya mau tutup dengan kisah Gideon. Tadi pagi mau cerita Gideon, gak keburu waktunya. Sekarang mau cerita Gideon. Gideon gak menyadari bahwa dia didesain untuk melakukan perkara-perkara luar biasa di bawah tekanan sekalipun. Dia gak menyadari itu. Yang dia sadari adalah Midian lagi obok-obok bangsa Israel dan yang dia bisa lakukan hanyalah bersembunyi dengan ketakutan. Di ladang pemerasan anggur. Mau sampai kapan Gideon bersembunyi? Sampai suatu hari malaikat Tuhan datang dan berkata, dia bilang apa ya? Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Di situ Gideon serasa diingatkan, oh iya ya, aku di dalam tekanan dan aku bersembunyi. Tapi Tuhan melihat engkau didesain bukan untuk takut. Engkau didesain bukan untuk bersembunyi terhadap musuh. Engkau didesain untuk bangkit di tengah tekanan dan lawan itu musuh. Di dalam arti kata lain, di dalam bahasa yang lain, Bapak Ibu Saudara, hai pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau, itu sebenarnya di dalam terjemahan lain di situ dikatakan, hai pria yang gagah berani dengan keberanian yang tidak kenal takut. Di situ lagi katakan gini, kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Wow, seringkali gak sedikit seperti Gideon merasa musuh lebih besar dan dia memutuskan untuk takut dan bersembunyi. Tetapi ternyata Tuhan berkata, kamu itu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Dan setelah disadarkan itu, Gideon bangkit mengumpulkan pasukan. Awalnya 32.000 kemudian dikurangi menjadi 10.000. Akhirnya Tuhan bilang terlalu banyak sebab aku yang akan melakukan perkara luar biasa bersama engkau. Akhirnya hanya dengan 300 orang di bawah kepemimpinan Gideon. Gideon menghalau Midian. Artinya gini, kita seringkali orang percaya gak menyadari bahwa betapa luar biasa kita sudah disiapkan sama Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di tengah tekanan sekalipun Tuhan mampukan kita asal libatkan Tuhan. Inti daripada pesan ini adalah Tuhan lagi memperingatkan hati-hati. Musuh gak akan capek-capeknya untuk mencoba masuk menerobos kehidupan orang percaya. Bagian kita adalah tetap bangkit. Tetap sadar ada kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Bahwa Tuhan percayakan kita perkara-perkara luar biasa. Bahkan mungkin di tengah tantangan sekalipun kita kuat di bawah tekanan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kita akan masuk perjamuan kudus. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan.
Untuk apa yang jadi pesan-Mu buat kami Tuhan. Kami diingatkan bahwa ada musuh yang senantiasa mengintai dan mencoba masuk dan mengobok-obok kehidupan orang percaya. Tetapi biarlah setiap kami memiliki ketajaman, kejelian di dalam mengidentifikasi gerakan-gerakan si musuh. Ampuni kami, mungkin ada dari antara kami yang bahkan belum lepas dari ikatan. Kami mau lepas tuh. Aku mau merdeka. Aku mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mampukan aku melibatkan Engkau ya Tuhan. Aku tahu Tuhan percayakan aku di beberapa posisi dalam kehidupanku di berbagai sektor. Biarlah aku berfungsi dengan benar di situ Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Firman disampaikan gak kembali sia-sia kepadamu. Melainkan melaksanakan yang berhasil dan apa yang Kau suruhkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Setiap kita sama-sama katakan. Amin. Bapak Ibu Saudara kita berdamai sudah dengan Tuhan. Mari kita berdamai dengan sesama. Samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Ada saudara seiman, sesama rekan pengerja. Mungkin ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak. Atau siapapun Bapak Ibu Saudara. Mari berdamai mungkin lewat keberadaan kita. Kita gak menyadari kita bikin luka, bikin tersinggung orang. Mari kita berdamai. Saya sebagai gembala saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu Saudara. Sekiranya lewat perkataan dan tindakan saya mungkin menyinggung melukai Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kepada rekan-rekan pengerja juga. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus. Di tangan Bapak Ibu Saudara sudah ada roti dan anggur. Firman Tuhan katakan lakukan perjamuan kudus ini untuk mengingat akan Dia. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara. Kita renungkan sejenak. Kalau kita ada hari ini sebagai orang percaya, bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita oleh kasih anugerah-Nya. Dia pilih kita bukan karena kita baik, tapi kasih anugerah yang orang lain mungkin gak dapatkan, tapi kita memperolehnya. Oleh sebab itu jangan sia-siakan. Tuhan pilih kita karena Tuhan punya rencana dahsyat buat kita. Tuhan pilih kita dan Tuhan perlengkapi kita dengan kuasa. Roh-Nya diberikan hidup di dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh penolong, roh penghibur, roh yang membantu kita dalam segala kelemahan kita. Dan ketika Tuhan percayakan kita visi, raise the paralyzed, bangkitkan orang lumpuh. Mari kita ada di pihak, jangan ada di pihak orang-orang yang lumpuh. Tapi kita orang-orang yang pulih. Tugas kita adalah bangkitkan mereka di luar sana yang lumpuh. Terima kasih Tuhan. Kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Katakan amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga yang manggil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin, mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita angkat kedua belah tangan kita. Naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu. Engkau Bapa yang selalu memperingatkan kami. Bukan hanya memperingatkan akan datangnya pekerjaan-pekerjaan musuh yang mencoba menerobos masuk. Tetapi mengingatkan bahwa siapa kami di hadapan Engkau. Orang-orang yang telah Engkau pilih. Orang-orang yang telah diberikan kuasa. Orang-orang yang telah diperlengkapi Tuhan. Orang-orang yang seharusnya tajam dan jeli. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih Yesus. Kasih anugerah-Mu. Haleluya. Oh, sorry kiana maramo. Ia ramarabase. Haleluya. Haleluya. Ira kamara para. Ira mo.
tengah keadaan apapun yang kami hadapi, di bawah tekanan sebesar apapun, kami dimampukan ketika kami melibatkan Kau Tuhan. Di bawah tekanan sebesar apapun, kami tetap berdiri atas kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami didesain untuk itu. Kami didesain untuk melakukan perkara-perkara dahsyat bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mereka kami bersyukur, Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa. Kami datang dengan satu tujuan, menyembah Kau, memuliakan Kau, menjalin keterhubungan dengan Kau ya Tuhan. Itulah sebabnya kami memperoleh kekuatan baru. Mari, mungkin waktu kita nggak banyak, tapi gunakan kesempatan itu, jalin keterhubungan dengan Tuhan secara korporat bersama saudara-saudara seiman. Sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari terima pengurapan dari Tuhan. Terima pengurapan yang baru. Terima pengurapan yang baru, kekuatan yang baru. Mari kita pulang dalam keadaan yang berbeda. Pulang ketika pengurapan Tuhan penuh atas kita, limpah. Ketika kita penuh dengan bahan bakar dari surga, dengan mudah kita berkata tidak atas segala pelanggaran, tidak atas dosa. Terima pengurapan yang baru, terima. Terima lebih lagi, penuh lebih lagi. Firman Tuhan katakan hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus, penuh yang terus menerus hari lepas hari, hidup di dalam kepenuhan Roh Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus.
Pada pagi hari ini Tuhan, pada siang hari ini kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia, tetapi ketika kami menjadi satu dengan tubuh darah-Mu, ada kekuatan yang baru. Ada aliran-aliran kekuatan yang kami terima Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan yang baru yang kami terima Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mau tangkap, kami mau hidupi, dan kami percaya satu hal. Waktu kami pulang dalam keadaan berbeda. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Musuh tidak mudah untuk tidak dapat masuk ke dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Bahkan yang datang dengan keadaan sakit pun pulang dalam keadaan sembuh. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.